Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman sekalian. Kali ini di mata kuliah Desain Interior 1, kita akan membahas materi tentang analisis alternatif desain denah interior menggunakan metode pembobotan atau weighted method. Nah, ada pun beberapa konten atau beberapa bahan materi yang saya gunakan dalam materi kali ini adalah dengan menggunakan materi dari tugas akhir Ibu Astrini Hadinah Hasya pada saat beliau menjalani kuliah sarjana dulu. Oke, kita langsung saja mulai. Mungkin di sini ada sedikit pendefinisian atau penjelasan tentang weighted method. Weighted method ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah metode pembobotan. Nah, kenapa kita perlu menggunakan metode pembobotan? Untuk mengetahui bagian mana alternatif denah yang sudah kita buat itu yang memiliki poin lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga dari pembobotan itu kita bisa menggunakan atau kita bisa memilih alternatif tersebut untuk kita lanjutkan membuat progres berikutnya, yaitu rancangan lantai, rancangan plafon, potongan, dan sebagainya. Nah, kita langsung saja mulai menggunakan case study. Ini contoh case study yang saya gunakan, itu adalah judulnya Desain Interior Cottage dengan Penerapan Healing Environment. Ini contoh saja, nanti kalau di kasus teman-teman akan pasti berbeda karena judulnya tidak sama. Begitu. Nah, dari judul yang saya tampilkan ini, kita bisa mendapatkan keywords atau kata kunci dari judul ini. Yang penting itu maksudnya adalah healing environment. Jadi, nanti desain interior cottage yang akan saya buat itu menggunakan penerapan healing environment. Seperti apa healing environment-nya? Nah, itulah kita perlu menjelaskan. Mendefinisikan keywords, tadi keywords-nya kan healing environment ya, yang didapat menjadi objek. Ketentuan objek tidak disarankan memilih hanya 2. Maka dari itu, di sini saya menggunakan 3. Healing environment, kemudian kita turunkan objeknya ada healing, kemudian ada sirkulasi, dan juga layout ruang. Seperti itu. Selanjutnya, mendefinisikan masing-masing objek yang telah didapat sebelumnya. Jadi tadi kan keywords-nya healing yang di dalam kotak hijau ini. Kemudian ada objek healing sendiri, ada objek layout ruang, dan ada objek sirkulasi. Nah, dari masing-masing objek ini, kita jabarkan, kita definisikan. Healingnya ini healing yang seperti apa. Kesan healing pada interior cottage. Diturunkan lagi keterlibatan unsur alam di dalam ruang, kemudian ada desain yang dinamis atau bentuk lengkung yang tidak menyudut sehingga tidak terkesan terlalu formal, lebih ke informal begitu. Kemudian juga warna ruang yang memberi kesan healing. Nah, selanjutnya untuk layout ruang, objek layout ruang itu didefinisikan sebagai pengelompokan area berdasarkan fungsinya. Jadi fungsinya untuk tidur, kemudian kalau fungsinya untuk tidur berarti area tidur, fungsinya untuk menerima tamu berarti area tamu, fungsinya untuk berias berarti itu area rias, mini pantry, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk sirkulasi itu didefinisikan sebagai kemudahan akses suatu area. Definisi-definisi ini, teman-teman, kita definisikan sendiri berdasarkan acuan yang sudah kita pahami. Jadi sebelumnya saya sudah membaca beberapa jurnal, kemudian juga ada membaca beberapa referensi yang terkait, akhirnya saya sendiri bisa menyimpulkan, oh ini artinya seperti ini, definisinya begini. Kenapa saya yang menyimpulkan? Karena nanti simpulan ini berkaitan dengan konsep yang saya terapkan di dalam rancangan saya. Nah, kalau teman-teman berarti akan berbeda dengan apa yang sudah saya kerjakan. Karena
keyword yang teman-teman punya itu tidak sama. Bisa jadi bukan healing atau bisa jadi yang lainnya. Sehingga nanti turunannya akan berbeda. Nah, kemudian kalau sirkulasi ini definisinya kan adalah kemudahan akses suatu area. Nah, kemudahan akses area ini penjelasannya didefinisikan lagi. Posisi areanya berdekatan. Kemudian mudah menjangkau masing-masing area karena berdekatan dan tidak terhalang. Jadi apabila saya harus ke dapur itu apakah uh, dari area tidur saya harus melewati kamar mandi dulu baru ke dapur atau sebaliknya. Nah, itu kan merupakan satu kasus yang didapat dinilai sirkulasinya kurang mudah untuk dilalui oleh pengguna. Seperti itu. Kemudian selanjutnya menyusun parameter. Kalau tadi layout ruang, healing, dan juga sirkulasi ini adalah contoh dari objek dari contoh judul saya, silakan nanti teman-teman berangkatnya dari judul. Maka dari itu judulnya harus fix dulu. Kami harap teman-teman sudah punya judul yang oke, sehingga dapat diturunkan dan untuk mengerjakan progres selanjutnya. Nah, di sini kita dapat melihat ini adalah penjabaran dari masing-masing objek dan penjelasannya di slide sebelumnya. Yang berwarna merah ini adalah parameter. Kalau yang merah atas ini adalah objek, itu ada layout ruang, ada healing, ada sirkulasi. Yang bagian merah di bawahnya, yang sebenarnya di bagian bawah ini adalah definisi kan tadi tentang layout ruang, tapi yang dimerah-merahi hanya yang atas. Berarti yang menandakan parameter itu adalah yang berwarna merah. Kalau di layout ruang itu ada pengelompokan area berdasarkan fungsi. Kalau di healing, objeknya healing, nah parameternya ada 3 ini, keterlibatan unsur alam di dalam ruangan, desain yang dinamis, dan juga warna ruang yang memberi kesan healing. Kemudian untuk objek sirkulasi, parameternya itu adalah kemudahan akses suatu area. Begitu. Nah, sebelum kita memasuki atau memasukkan objek parameter ke dalam tabel yang akan kita buat di pembobotan metode pembobotan atau weight method, perlu diketahui sebelumnya bahwa total bobot yang akan kita olah itu harus sama dengan 1. Apabila objek ada 3 macam, tadi kan contohnya ada healing, kemudian ada sirkulasi dan layout ruang, total bobot dibagi pada masing-masing objek. Pembobotan tidak harus sama pada masing-masing objek, dapat memprioritaskan fokus utama dari konsep desain. Jadi misalkan teman-teman tadi objek dalam judul saya itu ada 3, layout ruang, healing, dan sirkulasi. Bobot layout ruang, bobot healing, dan bobot sirkulasi kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 1. Tetapi tidak menutup kemungkinan masing-masing ini sama. Misalkan layout ruang 0,31, healing 0,32, atau sirkulasi 0,37. Tidak selalu seperti itu. Bisa jadi healing ini 0,2, bisa jadi layout ini 0,4, atau sirkulasi itu 0,3 dan sebaliknya. Bisa berputar-putar tergantung dengan apa yang perlu atau mendapatkan prioritas utama. Nah, fokus utamanya seperti apa dari konsep desain tersebut. Dari objek dan parameter yang sudah kita buat tadi, dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Teman-teman nanti silahkan harus membuat tabel yang seperti ini. Ada objek, ada bobot atau weight, ada parameter, ada alternatif 1, 2, dan 3. Alternatif 1, 2, dan 3 ini adalah alternatif denah yang teman-teman sudah buat. Kemudian ada MSV. M ini adalah magnitude, S ini adalah score, dan V ini adalah value. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita memasukkan dulu objek. Objeknya tadi ada healing. Healing kita masukkan sini. Kemudian ada layout ruang, ada sirkulasi. Selanjutnya dari objek ada parameter.
Parameter untuk healing itu tadi ada 3. Ada penggunaan unsur alam, penggunaan bentuk lengkung yang dinamis, dan juga pengaplikasian warna healing. Kemudian parameter untuk layout itu ada pengelompokan ruang berdasarkan fungsinya. Dan parameter untuk sirkulasi itu ada kemudahan akses pasien untuk menjangkau suatu area. Di sini kasusnya kalau pasien itu berarti kalau di cottage itu pengguna ya, pengguna ruang, wisatawan, seperti itu. Selanjutnya, kita menentukan bobot. Nah, karena tadi sudah dijelaskan total bobot itu harus sama dengan 1. Kalau dari contoh yang ditampilkan di slides ini, prioritas utamanya secara berturut-turut, secara berurutan itu yang pertama adalah sirkulasi. Kemudian ada healing, kemudian ada layout ruang. Kalau teman-teman nanti misalkan, Bu, saya berbeda, saya prioritas utamanya itu healing. Ya silahkan, berarti healing nanti mendapatkan skor yang, mendapatkan bobot yang lebih besar. Nih, kalau contohnya dalam slides ini, pembobotan sirkulasi yang menjadi prioritas utama. Sehingga sirkulasi mendapatkan bobot 0,36. Nah, dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk pembobotan healing itu tertinggi kedua, mendapatkan bobot 0,34. Kita buat bobot 0,34 dan kemudian layout ruang otomatis sisanya. Sisanya ini berarti 1 dikurangi 0,38 dikurangi 0,34. Hasilnya 0,28. Yang menentukan siapa bobot ini kita sebagai desainernya. Mana dulu yang menjadi prioritas? Kalau dalam contoh kasus ini sirkulasi, kalau misalkan dalam contoh kasus teman-teman healing, boleh. Misalkan healingnya 0,5 bukan 0,3, boleh, silahkan. Itu tergantung dengan kebutuhan konsep, kebutuhan desain kita. Gitu. Selanjutnya, setelah dimasukkan bobot, kita mulai membuat magnitude-nya. Magnitude dari masing-masing alternatif DENA dapat dinilai poor, good, atau very good apabila teman-teman sekalian sudah menyelesaikan pembuatan 3 alternatif DENA, sehingga penentuan magnitude mengacu pada alternatif DENA Anda masing-masing. Nih, di sini bisa kita lihat ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Magnitude itu sendiri, skornya itu ada poor, very good, dan very good. Poor itu antara 0 sampai 5, good itu antara 6 sampai 8, very good itu antara 9 sampai 10. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam contoh slides ini, pada objek healing dengan parameter penggunaan unsur alam, alternatif 1, magnitude-nya good. Alternatif 2, magnitude-nya good. Alternatif 3, magnitude-nya juga good. Tetapi berbeda dengan parameter kedua. Parameter kedua dari objek healing itu adalah penggunaan bentuk lengkung yang dinamis. Di alternatif 1, misalnya, magnitude-nya poor. Kenapa? Karena di alternatif 1, dari denah yang sudah dibuat, itu banyak garis atau banyak bentukan menyudut, sehingga menyudut itu sangat bertolak belakang dengan lengkung yang dinamis. Sehingga akhirnya di sini kita buat, oh iya, alternatif denahku ini yang alternatif 1 kurang dinamis nih bentuknya. Oke, skornya poor. Tetapi di alternatif 2, ada yang dinamis, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak terlalu oke, ya sudah kita buat good. Tapi kalau di alternatif 3, lengkung dinamisnya lebih baik misalkan kalau dibandingkan dengan alternatif 1 dan 2. Ya sudah kita isi very good. Very good-nya ini bisa antara 9 atau 10. Skornya seperti itu. Dan seterusnya nanti silahkan dibuat di parameter lainnya. Setelah diisikan, kemudian mengisikan skor. Skornya berapa? Skor itu boleh teman-teman isi antara 0 sampai 10. Dari masing-masing alternatif, ada alternatif 1, 2, dan 3, itu silakan diisi mengacu pada parameternya. Parameter unsur, penggunaan unsur alam, skornya, magnitude-nya good, skornya 8.
di alternatif 1. Kalau alternatif 2, 8. Kalau alternatif 3, lebih baik, berarti 9. Silahkan seperti itu boleh. Selanjutnya, menghitung value-nya. Value dihitung dari pengali pada bobot. Weight dikalikan dengan skor yang sebelumnya. Pada contoh case tadi ini, misalkan saya ingin mengetahui bobot hasil rancangan alternatif Dena pada objek healing pada parameter penggunaan unsur alam. Sehingga value-nya itu adalah 8 skor dari alternatif 1 dikalikan dengan 0,34, yaitu pembobotan. Hasilnya 0,72. Ini adalah value dari parameter penggunaan unsur alam di alternatif 1. Untuk alternatif 2 sama karena skornya sama. Tetapi di alternatif 3 skornya value-nya beda karena skornya berbeda. Jadi alternatif 3 ini 9 skornya dikalikan dengan bobot weight 0,34. Hasilnya adalah value-nya sebesar 3,06. Dan seterusnya, sampai ke semua parameter. Silahkan dikalikan. Setelah selesai, barulah value dari masing-masing alternatif ini dijumlahkan. Dari alternatif 1, value-nya itu totalnya bobotnya 12,02. Dari alternatif 2, totalnya 12,76. Dari alternatif 3, bobotnya 14,5. Dari hasil pembobotan dapat kita lihat bahwa alternatif 3 ini mendapatkan total poin yang paling maksimal kalau dibandingkan dengan alternatif 1 dan 2. Dengan prioritas pembobotan pada sirkulasi dan kesan healing pada ruangan. Seperti itu. Jadi yang menang ibaratnya adalah alternatif 3. Sehingga alternatif 3 inilah yang nanti akan teman-teman wujudkan rencana plafonnya, rencana lantainya, potongannya, dan juga bentuk maketnya. Seperti itu. Sekian materi weight method kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan atau bahkan belum paham, silakan bisa memutar ulang video ini atau bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Terima kasih. Ada kodok di rumah Lisa. Yuk bisa, yuk kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.